Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PBG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ahmad Purwanto. Saya adalah guru fisika di SMA PGRI 2 Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Saya saat ini juga merupakan salah satu mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua dengan nomor UKG 2006818030 dan dengan nomor induk mahasiswa 23021141141 program studi pendidikan fisika LPTK Universitas PGRI Madiun Kota Madiun. Pada hari ini Minggu tanggal 3 Desember tahun 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 11 MIPA dengan materi hukum Archimedes dan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen agar pembelajaran kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai pembelajaran, silakan dicek kebersihan dulu ya. Mungkin di bawah mejanya atau di lacinya ada kotoran, silakan dibersihkan dulu. Coba yang laki-laki berdiri semuanya. Silakan gratis dimasukkan dulu bajunya, yang lainnya bisa duduk. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Kita patut bersyukur pada Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan berupa nikmat sehat sehingga kita pagi hari ini bisa berkumpul di sini untuk menuntut ilmu. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu supaya kegiatan nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketua kelas memimpin doa. Mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih Deus sudah memimpin doa. Saya akan cek kesiapan kalian untuk belajar pagi ini. Sudah siapkah pagi ini untuk belajar fisika? Sudah. Selamat pagi. Pagi. Sudah siap semua ya? Saya ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Saya absen dulu ya. Yang pertama, Ainul Afif, Adi Dharma, sakit. Firda ada. Semoga yang tidak masuk, yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah. Kita review dulu materi sebelumnya. Nah, materi sebelumnya itu kan tentang apa? Hukum Pascal. Adakah yang masih ingat tentang materi hukum Pascal? Hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruangan tertutup dan akan diteruskan oleh zat cair tersebut ke segala arah dengan sama besar. Kalian tadi menyatakan bahwasanya tekanan pada zat ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Oke, terima kasih kalian. Oke, sekarang kilo. Kesamaan hukum Pascal adalah P1 sama dengan
F2 dengan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Terima kasih Delo. Delo mengingat tentang persamaan hukum Pascal, tentang penerapan hukum Pascal. Ada yang masih ingat? Oke, Mimin ya. Untuk contoh penerapan hukum Pascal diterapkan pada eskavator, dongkrak hidrolik, rem hidrolik, dan pompa hidrolik. Terima kasih. Tadi Mimin menyebutkan tentang penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Beri tepuk tangan untuk ketiga teman kalian yang suka menjawab. Sekarang kita masuk ke persepsi dan motivasi. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambar apa ini? Kita simak video tentang kapal ini. Jika kalian menjatuhkan suatu benda yang mengandung besi ke air, pasti akan tenggelam, bukan? Bahkan besi sekecil jarum pun akan tenggelam. Namun, gimana dengan kapal? Kenapa bisa terapung? Padahal kapal beratnya hingga beribu-ribu ton. Kenapa kapal bisa terapung, tidak tenggelam? Padahal kapal kan terbuat dari logam. Ada yang mau menjawab? Karena kapal itu sendiri memiliki pelampung, Pak. Kapalnya memiliki pelampung, kata Habib. Karena kapal lebih ringan daripada air laut. Itu tentang kenapa kok tidak tenggelam. Kemudian konsep krisis apa? Kenapa kok tidak tenggelam? Konsep krisis apa? Konsep hukum Archimedes. Terima kasih yang sudah menjawab. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Jadi nanti untuk membahas lebih lanjut akan dijawab di akhir pembelajaran. Ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Kemudian gambaran manfaat kita mempelajari hukum Archimedes itu apa? Nah, jadi dalam Archimedes bisa diterapkan dalam teknologi sehari-hari. Contohnya kapal selam, kapalnya bisa mengapung, kemudian ada kran otomatis penampungan air dan hidrometer. Kemudian kompetensi dasarnya itu apa aja? Yang pertama, menerapkan hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatnya dalam kehidupan itu seperti apa. Cakupan materinya apa saja, pengertian hukum Archimedes itu apa. Yang kedua, persamaan hukum Archimedes itu seperti apa. Yang ketiga, penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja. Apa saja tujuan pembelajaran pagi hari ini? Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan pernyataan persamaan hukum Archimedes dengan tepat dan akurat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya angkat ke atas berdasarkan persamaan hukum Archimedes dengan tepat dan akurat. Ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menghitung besar gaya angkat berdasarkan persamaan hukum Archimedes dengan tepat dan akurat. Keempat, melalui kegiatan analisis data dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis prinsip benda terapung, melayang, dan tenggelam dengan tepat dan akurat. Yang kelima, melalui kegiatan analisis data dan diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan akurat. Yang keenam, melalui kegiatan percobaan dan diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan dan melaporkan hasil percobaan hukum Archimedes melalui laboratorium virtual dengan tepat dan benar sesuai dengan kaidah ilmiah. Nah, sekarang tentang model pendekatan dan metode. Jadi modelnya problem based learning dengan pendekatan saintifik dan metodenya dengan percobaan virtual, diskusi, informasi, dan penugasan. Kemudian karakter yang ingin dikembangkan, yang pertama tentang ketakwaan atau religius, yang kedua disiplin dan tanggung jawab,
Yang ketiga, gotong royong. Yang saya lakukan dalam pembelajaran kali ini yaitu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap itu apa saja? Berupa penilaian diri dan observasi. Kemudian penilaian pengetahuan berupa tes pilihan ganda, ada pretest dan post-test. Kemudian penilaian keterampilan berupa unjuk kerja melakukan percobaan di lab virtual dan menyajikan hasil percobaan. Sampai di sini ada yang ingin tanya tentang penilaian? Tidak. Sekarang kita masuk ke pretest. Jadi Bapak ingin memberikan pretest kepada kalian untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang hukum Archimedes itu seperti apa. Untuk itu silakan ketua kelas dan wakilnya ke depan untuk membagikan soal pretest. Yang sudah dapat langsung aja dikerjakan, tidak apa-apa. Tulis nama, kelas, dan nomor absen. Oke, waktunya 1 menit lagi. Nanti ngumpulkannya langsung dari depan ke belakang aja ya. Terima kasih sudah mengerjakan soal pretest dengan jujur. Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Yang pertama, orientasi masalah. Nah, perhatikan video berikut ini. Kita saksikan sama-sama. Nah, ini tentang balon udara. Ada pertanyaan apa? Ada yang mau menanyakan? Oke. Saja bagian-bagian dari balon udara. Ada yang mau tanya lagi? Denisia. Mengapa balon udara dapat terangkat ke atas? Ada lagi? Bukan di yang tengah sini ya. Leni. Mengapa balon udara diikat hatari pada bagian bawah? Kita beri tepuk tangan untuk Hero, Denisia, dan Leni dulu. Untuk menganalisis lebih lanjut, ayo kita melaksanakan percobaan virtual secara berkelompok. Nah, jadi untuk menjawab ketiga pertanyaan tadi, kalian buktikan dulu dalam percobaan virtual. Kelompoknya sudah saya bagi secara acak. Sekarang silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Kalau sudah, silakan perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD dan bahan ajar. Nah, sekarang lihatlah secara teliti hasil sama LKPD dan bahan ajar yang sudah terbagikan. Nanti ketika diklik link tersebut, nanti yang muncul seperti ini, klik Archimedes. Setelah Archimedes, nah ini kan ada 2. Ini pakai salah satu saja. Kemudian langkah selanjutnya di density ini kita ubah 1. Kemudian yang atas ini paskan 300. Kemudian nanti di situ kan ada 6 percobaan ya. Mulai yang paling kecil aja. Jadi mulai dari aseton. Kemudian untuk menjalankannya klik run. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang mau tanya dulu? Oke, Palen. Tanya apa, Palen? Berarti ini masanya 300, volumenya 300, density-nya 1. Berarti ini Nah, jadi bedanya kenapa ini? tenggelam. Oke, AB. Gimana sih sudah masa? Jadi nanti ini ditetapkan 300, 301. Lah kemudian nanti klik ini apa? Untuk data yang ketiga ya. Jadi klik run. Nah, ini kan sudah kelihatan apa ini? Kalau seperti ini dia terapung, melayang atau tenggelam? Melayang ya. Ya, melayang.
Nah, jadi nanti masukkan datanya ke tabel pengamatan. Ada lagi yang mau tanya? Oke, Jody, gimana Jody mau tanya apa? Untuk fluidanya yang 1, 2, 3 ini kan sudah ditetapkan. Jadi yang diubah-ubah cuma massa jenis fluida. Contoh ya, ini kamu bagi 1 density. Nah, kemudian ke atas kan, nah, kemudian klik bang. Nah, bendanya apa yang terjadi bendanya ini? Tenggelam. Nah, jadi nanti datanya masukkan ke tabel pengamatan. Ini sudah mulai menghitung ya. Jadi menghitung gaya angkat. Di sini massa jenis fluidanya diketahui berapa ini? Nah, gram per cm diubah dulu ke yang ditanyakan. Oke, FA itu apa? Gaya angkatnya. Oke, jawab rumusnya. Nah, ini jangan langsung ngomong gini ya. Ini dikasih ditulis di sini FA. Ya, tulis saja langsung di sini. Ya, FA. Oke, FA sama dengan 0,79 kali 10 pangkat 3 dikalikan volume tercelupnya. Ya, jadi lanjutkan ya. Sudah menghitung juga ya. Oke, coba ya lihat dulu. Diketahui. Oke, ditanya, jawab. Lanjutkan dulu. Ada lagi yang tanya. Ini kan gaya angkat. Gaya angkat tadi kan dihitung dari sini. FA sama dengan massa jenis fluida dikalikan kecepatan gravitasi dikalikan volume seluruh. Jika sudah ketemu semua, tinggal melanjutkan ini jawabnya. Ini kan ada 2 kan ya. Nanti dikumpulkan, nanti satunya buat hasil kalian. Waktu praktikum sudah habis. Silakan tempat duduknya dirapikan dulu. Tahap yang ketiga membimbing penyelidikan. Ya, tadi sudah saya lakukan berkeliling di tiap kelompok untuk membimbing kalian mengambil data. Kemudian tahap yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi analisislah data pengamatan yang telah kalian peroleh. Selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi. Silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi yang telah diperoleh dan kelompok yang lain nanti menanggapi. Kita lanjutkan ya. Jadi waktunya presentasi. Untuk yang maju pakai aplikasi Tigerware. Jadi untuk mengumpulkan siapa nanti yang maju terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kelompok 3. Kelompok 3 kelompoknya siapa? Jadi nanti yang maju dahulu kelompok hero. Yang undi lagi untuk yang maju yang kedua. Untuk presentasi yang kedua kelompok 5. Kelompoknya siapa? Untuk yang pertama silakan kelompok hero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari pengamatan kami. Perkenalkan, nama saya Ainul Afif. Hero. Saya Ratu. Saya Frida Sherly. Saya Mega Sylvia. Untuk data pengamatan yang pertama, jenis zat cairnya adalah aceton. Hasil perhitungan dari kami yaitu hasilnya 23,7 Newton. Posisi bendanya itu tenggelam ya. Yang ketiga, air. Massa jenisnya adalah 1 gram per cm kubik. Hasil dari perhitungan kami 30 Newton. Posisi bendanya adalah kayak. Data yang kelima, gliserol. Massa jenisnya yaitu 1,26. Hasil perhitungan gaya angkat ke atas atau FA 0,03 Newton. Untuk posisi bendanya yaitu terapung. Perhitungan kami yang data ke-6, gaya angkat ke atasnya yaitu 0,03 Newton. Untuk posisi bendanya terapung. Pertanyaan yang pertama, 1. Berdasarkan hasil pengamatan, besaran apa saja yang mempengaruhi besaran
fluida, percepatan gravitasi dan volume benda. 2. Berdasarkan hasil pengamatan, tentukan syarat benda terapung, melayang, dan tenggelam. A. Terapung ketika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. B. Melayang ketika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. C. Tenggelam ketika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Selanjutnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi yang akan dibacakan oleh 1. Setelah melakukan percobaan, konsep apa yang kalian peroleh? Konsep yang saya peroleh setelah melakukan percobaan adalah konsep hukum Archimedes, di mana jika benda dicelupkan pada suatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya tekanan ke atas yang besarnya sama dengan gaya berat yang dipindahkan. Kedua, bagaimana cara kerja balon udara? Cara kerja balon udara agar bisa mengudara, yakni dengan memanaskan udara di dalam balon agar lebih panas dari udara di luarnya, sehingga balon udara mengembang dan dapat naik atau terbang. Yang ketiga, bagaimana cara kerja kapal selam? Cara kerja kapal selam bergantungnya rongga udara dalam badan kapal selam yang berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya air atau udara. Ketika kapal selam mengapung, rongga diisi dengan udara, sehingga volume air yang dipindahkan setara dengan berat kapal, sesuai dengan hukum Archimedes. Ini perhitungannya. Ketahui massa jenis fluida adalah 0,79 gram per cm kubik, dijadikan dengan satuan gram menjadi kilogram. Lalu volume celup yang awalnya satuannya cm diubah menjadi meter. Yang ditanya adalah FA. Jawab FA rumusnya adalah PS dikali gravitasi dikali R celup dengan 10 pangkat K6. Hasilnya 10. Lalu 0,79 dikali dengan 3 dengan hasil 2,37 dengan hasil akhir 23,7. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya mau menambahkan, seharusnya yang mempengaruhi gaya angkat ke atas itu volume benda yang tercelup, bukan volume benda saja. Karena ketika terapung, tidak seluruhnya benda tersebut tercelup. Terima kasih kepada Valen telah menambahkan. Apakah ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Bagaimana pengaruh gaya angkat ke atas terhadap berat benda pada saat terapung, melayang, dan tenggelam? Pertanyaan dari ini akan dijawab oleh Ratu. Ketika terapung, gaya angkat ke atas lebih besar daripada berat benda. B. Ketika melayang, gaya angkat ke atas sama dengan berat benda. C. Ketika tenggelam, gaya angkat ke atas lebih kecil daripada berat benda. Itu jawaban dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan yang lain? Bagaimana cara balon udara berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain? Dengan cara memanfaatkan hembusan angin untuk bergerak secara horizontal. Arah tiupan angin berbeda pada setiap ketinggian tertentu. Perbedaan arah tiupan angin inilah yang dimanfaatkan oleh pengemudi balon udara untuk mengendalikan balon udara dari satu lokasi ke lokasi yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari kelompok yang kiro. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok kiro. Silakan duduk dulu. Saya ingin mengklarifikasi jawabannya. Kamu sampai di sini sama dengan 2,37 Newton. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya yang presentasi kedua tadi sudah saya undi kelompoknya Valen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhaimin, Saya Valencia Nadia. Saya Nur Umi. Saya Ajeng. Saya Widiana. Kami akan mempresentasikan hasil analisa kelompok kami. Untuk datanya akan dijelaskan oleh Valencia. Data pengamatan
Jenis zat cair yang pertama, aseton, hasil akhir gaya angkat ke atasnya 2,37. Data yang kedua, jenis zat cairnya olive oil, hasil akhirnya 27,6. Yang ketiga, air. Jenis zat cairnya air ini diketahui rho F sama dengan 1 gram per cm kubik. Dicelupnya sama dengan 300 cm kubik. Yang ditanya FA. Jawab, FA sama dengan rumus rho F dikali G dikali V celup sama dengan 1 dikali 10 pangkat 3 km per meter kubik sama dengan 30 Newton. Jadi hasil akhirnya yang air 30 Newton. Yang keempat, sea water. Hasil akhirnya 0,03. Yang kelima, gliserol. Hasil akhirnya 0,03. Yang keenam, klorin. Hasil akhirnya 0,03. Selanjutnya pertanyaan akan dijawab oleh Ingrid. Untuk pertanyaan yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan, besaran apa saja yang mempengaruhi besar gaya angkat ke atas? Besaran yang mempengaruhi gaya angkat ke atas adalah massa fluida, percepatan, gravitasi, dan volume benda. Yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan, tentukan syarat benda terapung, melayang, dan tenggelam. Jika terapung, ketika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida, sedangkan melayang ketika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Lalu untuk tenggelam ketika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Menganalisis dan mengevaluasi. Pertanyaan pertama, setelah melakukan percobaan, konsep apa yang kalian peroleh? Konsep yang saya peroleh setelah melakukan percobaan adalah konsep hukum Archimedes, di mana jika benda dicelupkan pada suatu yang cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya tekanan ke atas yang besarnya sama dengan gaya berat yang dipindahkan. Yang kedua, bagaimana cara kerja balon udara? Cara kerja balon udara agar bisa mengudara yakni dengan memanaskan udara di dalam balon agar lebih panas dari udara di luarnya, sehingga balon udara mengembang dan dapat naik atau terbang. Bagaimana cara kerja kapal selam? Cara kerja kapal selam bisa gantung rongga udara dalam badan kapal selam yang berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya air atau udara. Ketika kapal selam mengapung, rongga diisi dengan udara sehingga volume air yang dipindahkan setara dengan berat kapal sesuai dengan hukum Archimedes. Apabila rongga kantub atas dan kantub bawah pada rongga kapal selam dibuka, udara dalam rongga kapal tersebut keluar dan air masuk mengisi rongga itu, maka massa jenis kapal menjadi lebih besar hingga kapal mulai tenggelam. Baik, apakah ada yang ingin menanyakan dan penambahan untuk kelompok kami? Balon udara secara garis besarnya mempunyai 3 bagian utama, yaitu envelope, burner, dan basket. Apa fungsi bagian tersebut? Terima kasih Denisia atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kali ini akan dijawab oleh Uji Diana. Envelope merupakan kantong yang terbuat dari bahan nilon terbentuk balon tempat udara dipanaskan. Burner merupakan alat yang berfungsi untuk memanaskan udara di dalam envelope. Basket atau keranjang merupakan tempat penumpang mengendalikan balon udara. Apakah ada lagi yang ingin menanyakan? Bagaimana cara kapal selam bisa muncul ke permukaan atau mengapung di lautan dan tenggelam kembali? Oke, terima kasih pertanyaannya, Keiro. Ketika kapal selam mengapung, rongga diisi dengan udara, sehingga volume air yang dipindahkan setara dengan berat kapal sesuai dengan hukum Archimedes. Selam dibuka, udara dalam rongga kapal tersebut keluar dan air masuk mengisi rongga itu. Maka massa jenis kapal menjadi lebih besar sehingga kapal mulai tenggelam. Baik, apakah ada tambahan atau pertanyaan lagi? Silakan Ines. Apa tujuan kapal selam tenggelam ke dasar laut? Terima kasih pertanyaannya Ines. Nah, kapal selam sendiri biasanya difungsikan untuk kegiatan militer, seperti bertugas di kedalaman laut yang tidak dapat diselami oleh manusia. Selain itu, kapal selam juga dipergunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan bawah laut serta air tawar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada kesalahan atau kekurangan, kami minta maaf sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahi yang ini saja. Ini mestinya ada idiknya ya. Ya, itu aja. Yang lainnya sudah betul. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya lain. Penguatan hasil diskusi. Nah, jadi dapat saya simpulkan penguatannya bahwasanya tentang pernyataan hukum Archimedes, jika benda dicelupkan pada suatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan gaya berat yang dipindahkan. Kemudian yang kedua, persamaan hukum Archimedes dinyatakan sebagai berikut. FA sama dengan rho F dikali G dikali V celup. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi besar gaya Archimedes adalah massa jenis fluida, volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Yang keempat, syarat benda terapung adalah massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida, sehingga gaya angkat ke atas lebih besar daripada berat benda. Kelima, syarat benda melayang adalah massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida, sehingga gaya angkat ke atas sama dengan berat benda atau FA sama dengan V. Yang keenam, syarat benda tenggelam adalah massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida, sehingga gaya angkat ke atas lebih kecil daripada berat benda. Yang ketujuh, penerapan prinsip hukum Archimedes dalam kehidupan. Salah satu contohnya kapal laut yang dapat mengapung di perairan, kemudian kapal selam itu bisa mengapung, melayang dan tenggelam pada kedalaman yang diinginkan, kemudian balon udara dapat terbang menuju ketinggian yang diinginkan. Kemudian sebelum kesimpulan, kita kembali ke permasalahan awal tadi. Permasalahan awal tadi ketika saya tunjukkan gambar kapal terapung, ya. Kemudian tentang video balon udara. Ada yang mau menjawab? Tadi masalah awal pertanyaan mengapa balon udara dapat terangan ke atas, saya menjawab karena cara kerja balon udara sangat sederhana, yaitu dengan cara memanaskan udara di dalam balon akan lebih panas dari udara di luarnya, sehingga balon udara mengembang dan dapat terangan ke atas. Nah, udara yang lebih panas akan lebih ringan karena massa per unit volumenya lebih sedikit. Terima kasih. Ada lagi yang mau menjawab permasalahan awal tadi? Karena logam pada dasarnya memiliki massa jenis yang lebih besar dari air laut, sehingga akan tenggelam. Namun pada kapal laut dibuat rongga yang mengakibatkan volume menjadi berkurang dan massa jenis menjadi lebih kecil daripada air laut, sehingga kapal dapat mengapung. Mereka tadi menjawab permasalahan awal tentang kenapa kapal tidak tenggelam. Kalau Valen tadi menjawab kenapa balon udara bisa mengudara. Terima kasih semuanya yang sudah menjawab dari pertanyaan awal tadi, kenapa kapal tidak tenggelam dan kenapa balon udara bisa mengudara. Kita beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah menjawab pertanyaan awal tadi. Oke, sekarang kita masuk kesimpulan. Jadi mulai dari awal tadi sampai ini, kira-kira kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Kesimpulan dari pernyataan hukum Archimedes, jika benda dicelupkan pada suatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan gaya berat yang dipindahkan. Persamaan hukum Archimedes dinyatakan sebagai berikut, yaitu FA sama dengan rho F dikali G kali V celup. Syarat benda tenggelam adalah massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida, sehingga gaya angkat ke atas lebih kecil daripada berat benda. Penerapan prinsip hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari adalah kapal dapat mengapung di perairan. Kapal selam dapat mengapung, melayang dan tenggelam pada kedalaman yang diinginkan, serta balon udara dapat terbang menuju ketinggian yang diinginkan.
Mega menyimpulkan tentang penerapan hukum Archimedes. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Syarat benda melayang adalah massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida, sehingga gaya angkat ke atas sama dengan berat benda. Benda tenggelam adalah berat massa jenis benda lebih besar daripada jenis fluida, sehingga gaya angkat ke atas lebih kecil. Sekarang saatnya pemberian keyword. Jadi mulai dari awal sampai penyimpulan ini tadi, siapa kira-kira yang paling aktif dalam pembelajaran pagi hari ini? Palen. Silakan Palen berdiri dulu. Kita beri tepuk tangan untuk Palen. Terima kasih. Tadi Palen nanti akan mendapatkan tambahan nilai yang lebih banyak daripada yang lain. Sekarang saat yang ditunggu-tunggu sudah datang, yaitu mengerjakan soal evaluasi melalui kuisis. Nah, silakan dibuka HP kalian semuanya. Untuk linknya sudah saya share di grup. Silakan masuk, bisa melalui link yang saya share di grup atau masuk buka alamat Join My Quizzes, kemudian masukkan kodenya ini. Masukkan namanya. Mulai. Siapakah yang pertama? Valencia, kemudian Maula, dan yang ketiga Kunci Diana. Kita beri tepuk tangan yang sudah mengikuti kuisis. Setelah kita mengerjakan kuisis, berikutnya yaitu tentang pemberian tugas. Nah, jadi untuk pemberian tugas, silakan di bahan ajar itu kan ada soal-soal pilihan ganda sama isi. Silakan dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan di link. Untuk materi berikutnya kita membahas tentang kerja dinamis. Selanjutnya refleksi pembelajaran. Silakan refleksikan pembelajaran pagi hari ini apa saja. Di subjek ditulis nama, kemudian bawahnya tulisan. Refleksi kalian setelah menerima pembelajaran hari ini itu apa saja. Yang lainnya silakan diisi. Wah, ini sudah lumayan banyak ya. Ada yang semangat saat menerima cinta, tetap semangat. Walaupun sakit tidak ada kata tidak ikut belajar fisik. Sudah ngisi semua refleksi kan? Sudah. HP-nya ditaruh dulu. Masih semangat? Masih. Sebelum saya tutup, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Dan semoga kalian tetap semangat untuk belajar fisika. Apakah fisika mengasihkan? Iya. Masih semangat? Masih. Kita beri tepuk tangan dulu. Sebelum diakhiri, silakan ketua kelas memimpin doa dulu. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Terima kasih Gil sudah memimpin doa penutup. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Semoga kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.